Apa makna kemerdekaan bagi saya? Kemerdekaan itu tentunya tidak sama. Artinya begini, bangsa yang sudah merdeka ini akan berbeda dengan para pendahulu kita yang dulu memperjuangkan kemerdekaan itu. Maka yang paling penting memaknai kemerdekaan itu adalah kesadaran pribadi kita untuk sadar bahwa kemerdekaan kita itu, yang kita rasakan itu diperjuangkan oleh pendahulu kita. Dengan kita sadar, maka kita akan bersyukur bahwa kita sudah hidup di tengah-tengah bangsa negara yang sudah merdeka. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita memaknai kemerdekaan kita itu dengan semua hal yang bisa kita lakukan. Kita bersyukur, kita memaknai bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu tidak lepas dari perjuangan para pendahulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 ini, kami dari Tugu Media Group mewawancarai orang-orang yang memberi dampak bagi masyarakat di Jawa Timur. Salah satunya yang kami wawancarai adalah Komandan Korem 083 Beladika Jaya, Brigjen TNI Muhammad Imam Gogor Agni Aditya. Ini beliau baru seminggu Jenderal ya, jadi Brigjen. Selamat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Di angkatan beliau hanya baru 3 yang jadi Brigjen, salah satunya beliau. Selamat Jenderal menjadi salah satu Brigjen termuda di Indonesia. Ya, kita sekarang akan membahas tentang kemerdekaan karena momennya Agustus. Bagi Jenderal, apa makna kemerdekaan bagi Jenderal Gogor? Ya. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-78 Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dirgahayu NKRI, kepada seluruh masyarakat. Ini adalah hari yang berbahagia bagi kita semuanya, khususnya bagi bangsa Indonesia. Tadi ditanyakan apa makna kemerdekaan bagi saya. Kemerdekaan itu tentunya tidak sama. Artinya begini, kita yang terlahir di bangsa yang sudah merdeka ini akan berbeda dengan para pendahulu kita yang dulu memperjuangkan kemerdekaan itu. Jadi mereka berjuang untuk merdeka, sementara kita lahir di tengah-tengah kemerdekaan, di situasi negara yang sudah merdeka itu akan berbeda. Maka yang paling penting memaknai kemerdekaan itu adalah kesadaran pribadi kita untuk sadar bahwa kemerdekaan kita itu, yang kita rasakan itu diperjuangkan oleh pendahulu kita. Dengan kita sadar, maka kita akan bersyukur bahwa kita sudah hidup di tengah-tengah bangsa negara yang sudah merdeka. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita memaknai kemerdekaan kita itu dengan semua hal yang bisa kita lakukan. Kita bersyukur, kita memaknai bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu tidak lepas dari perjuangan para pendahulu kita. Demikian Mas. Jadi kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan apa yang kita miliki. Kita akan mendapatkan bonus demografi di sekitar tahun 2030, tahun 2030, tahun 2040. Itu adalah kesempatan kita untuk membuktikan bahwa kita mampu mengisi kemerdekaan kita, menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan terdepan di dunia. Siap. Nah, ada nggak pengalaman Bapak Gogor terkait dengan kemerdekaan gitu, yang mungkin sangat berkesan selama bertugas atau yang berkesan gitu? Kalau pengalaman tentang kemerdekaan, sebetulnya di setiap tanggal 17 Agustus itu adalah momen bagi saya merefleksi diri, dan kemudian saya dari kecil saya selalu bangga. Pada saat 17 Agustus itu saya selalu bangga dengan kemegahan yang saya lihat di desa waktu saya kecil, di desa-desa
semua menghias tampah gitu ya, menghias rumahnya dengan bendera kecil-kecil, kita ikut lomba-lomba macam-macam, itu merayakan kemerdekaan. Pada saat itu kita nuansanya adalah senang dan gembira, itu sangat gembira karena kita seperti apa ya, waktu zaman kecil kan kita belum tahu tuh, tanggal 17 Agustus itu pokoknya kemerdekaan aja, hari kemerdekaan Indonesia saja, sampai nyanyi 17 Agustus. Tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, yang mungkin sekarang anak-anak kecil lupa itu lagu-lagu itu. Nah, semakin kebesar, semakin dewasa, saya berusaha. Tadi tuh saya bersyukur, saya sadar bahwa ini bukan karena kita bangsa Indonesia merdeka ini karena pendahulu kita. Dan setiap tanggal 17 Agustus dari mulai saya memahami itu, saya selalu melihat momen pengibaran bendera merah putih di Istana Negara. Di situ saya ingin menjadi sosok paskibraka yang ada di situ itu. Namun kemudian pada saat saya SMA, saya pengen daftar, saya pengen mengikuti seleksi itu, tapi keinginan saya pada saat itu kandas karena 2 tahun belakang sudah dari SMA saya. Akhirnya saya agak kecewa pada saat itu, tapi kemudian saya masuk Taruna, kemudian saya jadi Letnan 2, saya menginginkan menjadi seorang komandan upacara. Nah, akhirnya 2020 kemarin adalah momen yang terkabul ya, dream come true. Cita-cita saya menjadi komandan upacara bendera di hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 2020 di Istana Negara. Nah, itu dan sangat berkesan karena pada saat itu pertama kali kita menyelenggarakan upacara dalam kondisi yang COVID. Tidak ada pasukan upacara, hanya ada 20 orang, kemudian pengibar bendera juga hanya 3 orang, dan tidak ada undangan, hanya ada 11 atau 15 itu yang pejabat tertinggi negara, presiden dan ketua-ketua lembaga yang lainnya. Tapi alhamdulillah disaksikan jutaan mata yang menyaksikan upacara tersebut secara live. Dan saya menggunakan masker. Nah, itu tidak tampak wajah saya, itu sangat-sangat berkesan bagi saya. Siap. Itu doa melebihi dari ekspektasi ya. Inginnya kan tingkat kota, ini malah tingkat negara, Pak ya. Iya, kalau saya pengen dari dulu paskibraka itu tingkat nasional. Iya, jadi saya mengikuti seleksi SMA itu tingkat nasional. Tapi waktu itu kita dari SMA mau ke provinsi, itu kita diikat oleh kepala sekolah saya pada saat itu. Sudah 2 tahun yang lalu yang ke nasional adalah kakak kelas kalian semua, maka tahun ini kita memberi kesempatan pada SMA lain untuk bisa bersaing di nasional. Sehingga kami berdua pada saat itu dengan satu rekan saya, itu kita tidak jadi mengikuti seleksi ke tingkat provinsi dari Kota Magelang, dari Kabupaten Magelang. Lalu selanjutnya Jenderal, terima kasih, terkait cara Jenderal memaknai kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kerja seperti apa? Saya memaknai kemerdekaan itu dengan berbuat terbaik. Di mana saya bertugas, di mana saya berdinas, di mana saya berinteraksi dengan masyarakat sekitar saya memaknai kemerdekaan itu dengan berbuat baik. Artinya saya ingin berbuat baik, saya ingin berbuat menginspirasi pada sekitar saya bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Kita bisa meningkatkan kemampuan kita. Sebagai seorang personal, pastinya kita menginginkan kita mencapai sesuatu kemampuan di level yang kita inginkan. Maka saya berusaha untuk kemudian mengerjakan segala sesuatunya itu dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, bersosialisasi dengan masyarakat kita dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang kita lakukan, 1 berdampak pada diri kita sendiri, 2 berdampak baik kepada lingkungan kita. Mungkin dari 100 orang yang berkenalan dengan saya, yang berinteraksi dengan saya, tidak semua terinspirasi, tapi paling tidak ada 1-2 orang yang kemudian mengikuti perbuatan baik itu, kemudian bisa menular kepada yang lainnya. Nah itu. Siap. Jenderal, biasanya kan orang punya role model ya terkait kemerdekaan ini. Kalau di tentara kan ada Jenderal Sudirman. Ya.
Itu apa? Ada nggak role model dari jenderal atau yang menginspirasi gitu di lingkungan tentara? Jadi ini yang ingin saya sampaikan bagi saya, karena saya berdinas dari mulai tahun 98, itu kan kita ketemu dengan model-model komandan kita, ketemu dengan pemimpin kita, senior kita. Pasti ada sisi baik dan sisi buruk yang bisa kita ambil, yang bisa kita lihat. Sisi buruk itu bisa kita lihat dan berusaha tidak kita lakukan, dan sisi baik itu yang harus kita ambil dan kita lakukan. Jadi banyak, dan alhamdulillah saya menemukan komandan-komandan saya, pemimpin-pemimpin saya itu yang memiliki integritas yang tinggi, berbuat yang terbaik tanpa harus ingin dilihat semua orang. Itu kan integritas. Saya menemukan banyak hal kalau bagi saya, salah satu komandan saya yang menjadi panutan saya adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Doni Monardo. Itu memberikan dampak positif yang mendalam bagi saya, yang kemudian saya berusaha untuk menjalankan apa yang beliau kerjakan. Saya meniru apa yang beliau kerjakan dan saya berusaha konsisten dengan apa yang sudah saya kerjakan. Apa yang menarik dari Doni Monardo? Kan kemarin sempat viral juga beliau kan ngantor di sewaktu COVID. Ya, itu apa yang mungkin menarik 1-2 hal dari beliau? Banyak ya. Saya mengenal beliau dari semenjak beliau berpangkat kolonel, menjadi komandan brigade saya di Brigif Linut 3 Tri Budi Sakti yang terletak di Karyango di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jadi beliau keras, ya, tegas, tapi terarah, terukur. Kemudian beliau punya determinasi tinggi. Kalau punya keinginan itu harus terjadi. Dan yang paling penting bagi beliau itu beliau sangat memiliki integritas tinggi dan memiliki konsistensi untuk mengerjakan sesuatunya itu dengan baik itu. Bahkan saya bilang beliau orang yang perfeksionis. Dia tidak mau mengerjakan sesuatu asal-asalan, dia mau mengerjakan sesuatu semuanya dengan baik. Nah, itu yang ingin saya contoh, walaupun mungkin belum bisa sekaliber beliau ya. Tapi saya selain banyak komandan saya juga yang bisa saya contoh bagaimana mereka memberikan efek baik pada saya. Saya pernah bersinggungan dengan, bukan bersinggungan, di bawah satu kendali, di bawah satuannya Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Itu juga pemimpin yang benar-benar peduli, kemudian mengambil keputusan yang cepat. Itu banyak hal yang bisa saya dapat dari beliau juga. Siap. Baik, Jenderal, ini kan Jenderal kan akan pindah sebagai asisten personel Kostrad ya. Ya. Dan ini juga sejarah karena informasinya yang komandan Korem di sini yang Brigjen baru sebetulnya itu hanya masalah teknis ya. Jadi setelah saya pelajari, ada sependek pengetahuan saya ada 3 orang termasuk saya yang setelah dari jabatannya komandan Korem, kemudian dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu menjadi Brigjen. Salah satunya adalah Mayor Jenderal TNI Fajar, dulu Danrem, kemudian menjadi Danrem di Malang, kemudian menjadi Danrem di Jogja. Ini langsung naik level dari kolonel ke Brigjen memang. Tapi memang ternyata saya mungkin kebetulan saja kenaikan pangkatnya Brigjen sebelum serah terima. Jadi pada saat setelah kenaikan pangkat Brigjen, menunggu serah terimanya agak lama, sehingga saya sempat berkantor di Korem ini sebagai seorang Brigjen. Jadi ya itu masalah teknis saja sebenarnya. Ya, Jenderal, ini kan Jenderal Oktober tahun lalu, berarti belum sampai setahun di Danrem Malang. Ini dampaknya yang sudah dilakukan apa? Kalau kita lihat seperti penerapkan e-parking sama e-ticketing di lapangan Rampal, terus revitalisasi lapangan Rampal yang kita pantau, sama
Mungkin yang di Bandulan itu mungkin bisa diceritakan, mungkin hal lain yang mungkin saya terlewat, dampak yang sudah dilakukan selama kurang setahun ini di Malang. Iya, sebetulnya yang saya lakukan tidak jauh berbeda dengan semua komandan lakukan ya. Jadi saya melihat bahwa Korem Malang ini memiliki potensi yang besar, memiliki beberapa aset yang bisa dimanfaatkan. Nah, yang menjadi program saya adalah Korem Malang ini harus berdaulat terhadap asetnya. Selama ini mungkin disewakan ke pihak kedua, kemudian dikelola oleh pihak kedua, kemudian hanya memberikan sedikit keuntungan bagi kita dan anggota khususnya ya. Maka saya membuat sebuah sistem di mana koperasi kita berdayakan untuk kemudian mereka membuat unit-unit usaha yang bisa meningkatkan kesejahteraan anggota. Salah satu contohnya Rampal. Rampal kita kelola sendiri, parking kita kelola sendiri, kita meningkatkan kemampuan atau meningkatkan mekanisme parking itu dengan membuat elektronik e-parking. Kolam renang juga kita e-ticketing. Selain tujuannya adalah secara internal adalah mencapai kawasan reformasi birokrasi bebas korupsi ya, juga di eksternal ke sosial masyarakat. Rampal ini akan menjadi lebih tertata, Rampal lebih cantik sehingga orang mau datang ke Rampal, sehingga secara secara lebih luas lagi Rampal menjadi menarik dan kemudian masyarakat jadi lebih mencintai Rampal gitu, kira-kira begitu. Itu yang di Rampal. Kemudian ada aset-aset yang memang kita kelola sendiri seperti lapangan di Bandulan. Itu kita bekerja sama dengan Arema, kita buat kawasan sport center yang kemudian nanti akan ada stadion mini sepak bola, lapangan mini soccer, kemudian jogging track untuk masyarakat sekitarnya. Secara umum itu akan meningkatkan keinginan masyarakat di sekitar komplek Korem Bandulan itu untuk berolahraga. Nah, ini yang saya lakukan. Kemudian ada beberapa aset yang kita akan berdayakan sehingga koperasi ini memiliki keuntungan untuk bisa mensejahterakan anggotanya dengan signifikan. Oke, siap. Siap Jenderal, mungkin closing statement kepada anak muda yang ingin sukses seperti Jenderal atau ini untuk agar bagaimana semangat kemerdekaan itu selalu ada dalam diri anak muda, mungkin pesan dari Jenderal, silakan. Ya, pesan saya kepada para anak muda dan seluruh masyarakat yang saat ini merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, ingat, kita bisa berbuat seperti ini, kita bisa merasakan kenikmatan bahwa Indonesia menjadi bangsa yang sekarang dikenal, bisa bersekolah dengan baik, bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan baik, menikmati fasilitas jalan raya dengan baik, gedung-gedung dengan baik, mall yang banyak. Itu adalah karena kita merdeka, dan itu bukan usaha dari kita semua sekarang ini, tapi adalah perjuangan dari pendahulu kita. Maka kalau kita tidak bisa merebut kemerdekaan seperti mereka, maka tugas kita adalah mengisi kemerdekaan, meningkatkan kemampuan diri masing-masing sehingga menjadi manusia yang berguna bagi terutama diri kita sendiri, berguna bagi keluarga, berguna bagi masyarakat, dan terakhir akan berguna bagi bangsa dan negara. Siap, terima kasih Jenderal. Terima kasih teman-teman. Mari kita doakan Jenderal ini bisa terus bermanfaat bagi sesama dan bisa terus berkarir sampai jenjang tertinggi menjadi Panglima TNI. Amin. Agar manfaatnya semakin besar kepada bangsa kita. Amin. Ya itu saja mungkin. Terima kasih teman-teman. Kita banyak belajar hari ini dari Jenderal Gogor, dan selamat di tempat yang baru, dan terima kasih. Dan jangan lupakan Malang dan Jawa Timur. Tidak. Terima siap. kasih. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.